Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kembali bersama kami di Cahaya Hidayah Channel, sebuah kajian interaktif yang tayang setiap hari Sabtu pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah di bulan Desember ini kita akan mengkaji sebuah kajian yang cukup menarik, yaitu mengenai tentang firasat ya. Dan untuk pekan ini insya Allah kita akan berdiskusi, berbincang dengan Ustadz kita, Ustadz Haryanto LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, baik, pemirsa semua di rumah, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, akan kita lihat tayangan yang akan kami sampaikan, dan inilah tayangan berikut. Awalnya Sapta yang sakit gigi merengek minta ke dokter gigi. Kebetulan Bang Jejen juga sedang cuti kerja. Mimpi, kata orang, mimpi itu bunga tidur. Atau mungkin juga pertanda, seperti yang aku alami di hari naas itu. Hari itu 5 Januari yang lalu. Pagi yang tidak sama seperti hari-hari lainnya. Entah kenapa dadaku terasa sesak dan sakit sekali. Padahal sebelumnya aku sehat-sehat saja. Rasanya seperti pertanda akan terjadi sesuatu pada keluargaku. Celoteh si bungsu Aprian pada malam sebelumnya benar-benar membuat aku tak ingin melepaskan mereka. Apa cenah kita cenah jeung AA ka mama mau itu ya mau meninggal besok katanya. Siapa yang meninggal besok kata saya gitu. Dede ama AA ama mbak bapak katanya. Mama mah ama emak aja di Cipinang. Bilang begitu kayak orang udah janjian gitu. Tidak hanya itu, malam-malam sebelumnya suamiku juga sering bermimpi aneh. Mimpi ada yang ngejemput kakek-kakek katanya. Biarin cenah anak kamu dari istri yang sekarang bawa aja katanya. Kalau kamu sayang gitu. Yang penting istri kamu titipin aja jadi orang tua kamu gitu. Tak percaya rasanya mimpi-mimpi itu jadi kenyataan. Sekuat apapun aku berusaha mencegahnya, tapi Tuhan berkehendak lain. Awalnya Sapta yang sakit gigi merengek minta ke dokter gigi. Kebetulan Bang Jejen juga sedang cuti kerja. Rencananya kami mengantar Sapta ke dokter gigi sore harinya. Dan pagi itu aku harus ke sekolah Sapta untuk minta izin. Setelah itu seperti biasanya aku pergi ke rumah mertuaku. Sebelum pergi aku sudah pesan agar mereka tidak keluar rumah. Tapi saya balik lagi. Gak jadi ke Cipinang sama ke sekolahan, mau pulang lagi aja. Kajenting ntar aja sore gitu ke sekolahan, ke rumahnya, ke rumah gurunya gitu. Dilihat belum ada 5 menit, belum 2 menit ya belum, saya baru 1 langkah kok udah nggak ada gitu ya, kayak orang ada yang bawa gitu. Saya terpaksa ya berangkat aja ke sekolahan. Dari sekolahan langsung ke sini yang negor siapa, ada di depan dia lagi duduk. Katanya kok sombong banget ini dia tegur nggak nyautin, padahal pikiran udah kacau, saya udah nggak enak lah, pikiran bimbang gitu. Ninggalkan orang 3 gitu, mau ada apaan nah pikiran. Suamiku Bang Jejen tetap pergi bersama kedua buah hatiku. Sampai akhirnya datang kabar malapetaka itu. Sing sadar apaan? Sing sadar pokoknya sing tahu kali ya sing ingat we cenah aya nama pokoknya mah harus eling teh ini. Malah tahu-tahu ada yang laki malahan nangis pas ini. Semuanya ada yang nangis. Ada apa nih? Iya katanya Kang Jejen teh
Aprian Sadasakta udah meninggal. Dan saya nggak perasaan eling saparo, nggak eling saparo saya. Makanya kepala dijedot-jedotin karena itu karena tembok. Di perlintasan rel kereta ini, suami dan anak-anakku meregang nyawa. Sungguh, tak sanggup rasanya aku mengingat semua kejadian itu. Ketiga orang yang kucintai itu tewas tersambar kereta. Pas ada kereta dua, yang satu arah dari sana, yang satu lagi arah di sana. Sehabis kereta dari sana, dia nerobos gitu. Nerobos dia masuk jalan jelek begini. Tahu-tahu ada kereta lagi. Jadi kenalah dia gitu. Jadi motornya kebentur ke sini, orang di sini dua, yang di sana satu, yang baju hijau TK. Ada yang ngingetin pemulung di situ, ada yang ingat, ada kereta. Pokoknya tiap ada kejadian ngingetin terus itu. Motor yang dikendarai Bang Jejen melawan arus lalu lintas dan menerobos palang pintu kereta di Jalan Raya Bekasi Barat. Entah kenapa Bang Jejen nekat menerobosnya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita setelah menyimak video tadi, dan kembali bersama Ustadz Haryanto LC. Beliau adalah dosen Ustadz ya di STIS Al-Manar. Baik Ustadz, bagaimana menurut antum tentang firasat yang tadi disampaikan di video? Silakan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, setelah tadi kita melihat cuplikan atau potongan film tadi, mungkin kita bisa mengatakan bahwa yang namanya ilmu firasat itu ada, bahkan mungkin bisa kita katakan nyata, dan ia punya kekuatan, punya pengaruh, dan punya dampak, dan akhirnya menggerakkan seorang ibu tadi melalui firasatnya untuk memberikan pertolongan, empati kepada anaknya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang firasat ini kan Bang Fitra, bahasa Indonesia yang aslinya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Dari asal kata farosa yafrusu firosatan, artinya adalah menangkap sesuatu dengan cepat. Maka dalam ungkapan orang-orang Arab disebutkan yafrusus sabu usyata, hewan buas menangkap buruannya yang berupa domba dengan cepat. Dan dari sini kalau kita lihat dalam beberapa buku kamus bahasa Arab disebutkan firasat itu memiliki arti adraka batina syai'i bidhoni so'ib, yaitu mengetahui dalamnya sesuatu dengan prediksi yang kuat, dengan prediksi yang benar itu. Bahkan kalau kita lihat nanti dalam keterangan para ulama secara istilah, firasat itu kan al-maharatu fi ta'arrufi batinil umur min dhawahiriha, kemampuan dalam mengetahui hal-hal yang tidak tampak terlihat berdasarkan pertanda-pertanda yang tampak. Maka di sini nanti ada orang yang tidak sanggup melihat sesuatu itu, tapi dengan firasat orang yang benar, firasat yang betul, dia bisa menilai hal-hal yang mungkin tidak tampak oleh kebanyakan orang tadi itu. Nah dari sini, saudara sekalian, di dunia ini banyak orang yang memiliki firasat dan tepat firasatnya. Tapi ada sebagian yang lagi mungkin dia tidak punya kemampuan untuk melihat melalui firasatnya tadi. Dari sini pula bisa kita ketahui bahwa ternyata firasat itu adalah karunia dari Allah. Karunia yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya, mungkin bahasa banknya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tadi itu. Karunia dari Allah. Dan harus kita akui pula nanti ternyata Al-Quran berbicara tentang ilmu firasat. Sunnah
Nabi Muhammad SAW juga bahkan menyebut-nyebut kemuliaan ilmu firasat, dan secara logika pun nanti kita membutuhkan. Kalau kita melihat salah satu ayat yang berbicara tentang firasat, nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Hijr ayat 75, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan tentang ciptaan-ciptaannya di jagat raya ini. Di dalam surat Al-Hijr ayat 75 ini Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin." Sesungguhnya di dalam sesuatu itu, pemandangan jagat raya yang diciptakan oleh Allah itu, laayatin, ada banyak tanda, ada banyak ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, dan tanda-tanda kebesaran Allah ini, ayat-ayat ini, itu tampak jelas, berlaku, bermanfaat lil mutawassimin, bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda tersebut. Nah, para ulama tafsir mengatakan al mutawassimin dalam ayat ini adalah orang-orang yang diberi pengetahuan oleh Allah, diberi pandangan oleh Allah berupa ilham, dan melalui pengetahuan ini akhirnya mereka al mutawassimun tadi paham tentang sesuatu itu, dan mereka mampu mengambil kesimpulan dengan baik. Itulah kurang lebih firasat yang disebutkan dalam ayat tadi. Lalu yang kedua, ternyata dalam hadis pun Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya menyebutkan, tapi menyanjung keberadaan firasat itu. Mungkin ada sebuah hadis cukup terkenal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana fima qablakum. Sungguh ada orang-orang sebelum kalian, minal umami, dari umat-umat yang terdahulu, karena kita kan umat yang terakhir kan itu. Berarti orang-orang sebelum kita sudah banyak yang lewat lah itu. Kata Rasulullah, sungguh ada bagi orang-orang, dalam orang-orang yang telah lewat, muhaddatsun, sekelompok orang yang mendapatkan bisikan dari Allah. Kalau Nabi nanti kan bentuknya wahyu. Kalau selain Nabi bentuknya adalah karomah. Tapi ini ada istilah bisa memasukkan Nabi dan juga bisa memasukkan selain Nabi, muhaddatsun. Jadi orang-orang sebelum kalian itu ada yang muhaddatsun, mereka itu diberi bisikan dari Allah, diberi informasi oleh Allah, sehingga tahu mana yang baik, mana yang benar. Kemudian di ujung riwayat Rasulullah SAW mengatakan, fa in yaku fi ummati ahadun, dan jika dari kalangan umatku ada orang seperti itu yang muhaddats, mendapatkan bisikan dari Allah, fa innahu Umar, maka orang itu adalah Umar bin Khattab. Jadi Rasul memberikan pengakuan, Umar ini orang yang memang punya firasat, bahasa kita apa itu, tebakan lah, ilham, dan firasatnya ini seringkali bersesuaian dengan keputusan-keputusan langit, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita tahu firasat itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, firasat itu disanjung Nabi Muhammad SAW, dan lebih dari itu, ternyata firasat ini punya kekuatan, punya pengaruh, dan punya dampak. Itu. Yang fitrah ini ada sebuah riwayat. Riwayat ini cukup terkenal. Setelah saya cek, riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari, cuman bukan dalam kitab sahihnya, tapi dalam kitab At-Tarikh. Kalau kitab sahih kan semuanya sahih lah itu. Betul. Tapi kalau At-Tarikh ini ada yang sahih, ada yang tidak sahih itu. Jadi disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikh. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya As-Sunan. As-Sunan.
Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Jami'ul Awsat. Dan Imam Tabrani mengatakan hadis ini hasan. Artinya layaklah bisa kita pertanggungjawabkan keabsahannya itu. Namun oleh Syekh Albani dikatakan dhaif itu. Karena beliau kan cukup ketat lah itu dalam menilai sebuah riwayat. Hadis ini dibawakan oleh seorang sahabat yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, hadis ini sangat luar biasa. Kata Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah terhadap firasatnya orang yang beriman. Kenapa? Fa innahu, sesungguhnya orang yang beriman itu yanduru binurillah. Itu dia bisa melihat, memandang dengan cahaya Allah. Riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, At-Tabrani itu. Oleh Albani dikatakan dhaif tadi itu. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa firasat ada. Dan sebagai contoh dalam tayangan film tadi lah itu. Dan dia punya pengaruh, dia punya kekuatan, dan dia pun pada waktu yang sama diperhatikan oleh Islam. Karena Al-Quran menyebutkannya, Rasul menyanjungnya, dan sahabat yang hebat yang namanya Umar, ini kan Faruq gitu kan. Betul. Orang yang bisa memandang dengan detail, melihat mana yang baik, mana yang buruk, itu pun disebut Rasul termasuk orang yang muhaddats, orang yang mendapatkan bimbingan, bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang terbimbing oleh firasat yang disebabkan karena imannya orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih Bang Fitra. Berarti gini Ustaz ya. Kalau di yang untuk sampaikan tentang Umar bin Khattab gitu ya. Apa itu hanya pada masa itu aja atau setelah Rasul kemungkinan ada hal seperti itu Ustaz? Iya. Kalau kita bicara tentang firasat, kemampuan seseorang dalam membaca yang tidak kelihatan, tapi bagi dia terlihat, baik yang sifatnya itu langsung dia dapatkan, atau melalui pembelajaran yang berkesinambungan. Karena gini, para ulama yang berbicara tentang firasat itu membagi ilmu firasat ini menjadi dua bagian. Oh, ada ilmunya Ustaz ya? Iya, ada dua bagian itu. Ada firasat yang datang begitu saja. Jadi ada sebuah peristiwa, orang ini dengan ilmu firasatnya bisa menilai, bisa melihat. Tiba-tiba datang begitu saja dari Allah. Inilah yang seringkali diistilahkan oleh orang-orang Indonesia dengan istilah apa itu? Ilmu ladunia itu. Datang dari Allah itu. Tapi ada firasat yang melalui telaah. Ada sebab, akibatnya terbaca. Ada akibat, sebabnya terkuak gitu. Ilmu forecasting itu mungkin kalau termasuk itu Ustaz ya? Ya, nanti ini masuk yang bukan laduni lah gitu. Karena melalui pengalaman yang berkesinambungan tadi kan itu. Dan kalau kita bicara tentang apakah firasat ini masih ada? Kalau tadi kan dengan jelas Umar secara teks disebutkan oleh Rasulullah kan gitu. Kalau dari kalangan umatku ada orang seperti itu, kelompok muhaddatsun yang mendapatkan bimbingan bisikan dari Allah, maka yang ada dari kalangan umatku adalah Umar gitu. Pertanyaannya apakah masih ada itu? Firasat ini itu kan karunia dari Allah yang sebenarnya berlaku untuk umat-umat sebelum kita, berlaku untuk pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah, dan pada zaman saat ini juga masih ada itu. Kalau tadi kan umat-umat sebelum kalian ada kelompok muhaddatsun. Ada pada zaman Rasulullah ada orang seperti Umar. Selain Umar ada itu. Tapi yang mendapatkan pengakuan langsung Umar itu. Zaman sekarang mungkin ada itu. Bahkan nanti kalau waktunya memungkinkan bisa diiyakan, bisa tidak. Saya pernah punya firasat karena tidak punya kekuatan hukum firasat ini baik syar'i ataupun hukum legal. Tapi dengan berjalannya waktu terbukti. Nah, ketika sudah terbukti, jangan-jangan itu adalah firasat yang dibenarkan dalam agama itu. Firasatnya seorang mukmin itu. Itu kurang lebih Bang Fitra. Ya, ini kan satu hal yang
ternyata memang ada Ustaz ya di dalam agama, bahkan tadi Rasul sudah menyampaikan hal seperti itu. Iya. Ada juga kita pernah mendengar gini Ustaz, tentang di ayat Al-Quran itu tentang mencuri kabar langit. Itu masuk wilayah mana Ustaz? Di dalam rukun Islam kita, rukun iman kita, ada yang namanya beriman kepada qadha dan takdir Allah. Antu'mina biqadarihi, dengan keputusan Allah. Khairihi, baik dalam pandangan kita tampak baik, wasyarrihi, atau tampak buruk. Iya. Keputusan Allah yang masih tersimpan di Lauhul Mahfud, itu kan misteri. Betul. Yang tahu hanya Allah, rahasia. Betul. Itu namanya qadha. Satu persatu dari keputusan Allah yang sudah terjadi, itu namanya takdir. Kalau sudah menjadi takdir, kan kelihatan oleh mata kita. Yang baik kita syukuri, yang barangkali kurang baik kita sabari. Betul. Maka antara syukur dan sabar kan menjadi komponen yang tidak bisa dipisahkan sebagai beriringan. tanda kesempurnaan iman seseorang itu. Yang belum terjadi qadha itu kan misteri, maka bikin penasaran. Orang sekarang bilangnya apa itu? Kepo ya itu. Kepo. Penasaran itu. Nah, karena penasaran, inilah yang nanti dimanfaatkan oleh sekelompok orang, termasuk para tukang sihir, tukang ramal. Itu nanti mereka kerjasama kolaborasi dengan setan dari kalangan jin. Karena ada sebagian jin ini punya kemampuan terbang ke langit. Oh gitu. Ada jin yang yatirun, terbang ke sana kemari, ada yang senang di tempatnya itu. Nah, yang terbang ke langit ini ditugasi oleh kerjasamalah dengan juru ramal tadi untuk terbang ke langit mencari rahasia Allah tadi itu. Apakah berhasil? Tidak mungkin. Karena Allah menyiapkan syihab itu kan, bintang yang digunakan untuk menyerang mereka tadi. Melempar mereka. Baik, pemirsa Cahaya Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makin menarik perbincangan kita ya tentang apa yang tadi disampaikan Ustaz. Namun akan kita lanjutkan pada sesi berikut dan akan kita lihat sementara tayangan berikut ini. Pemirsa Cahaya Hidayah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita bersama Ustaz Harahdi Ansi. Baik Ustaz, menarik tadi yang antum sampaikan tentang jin ya yang mencoba untuk mencuri kabar dari langit itu. Kalau kondisi sekarang gitu atau di masyarakat, kan banyak peramal gitu Ustaz. Apa peramal itu bagian dari yang kemudian yang antum bilang tadi menitipkan kerjasama itu Ustaz? Iya. Kalau firasat yang tadi sudah kita sebutkan adalah salah satu disiplin ilmu yang mulia dan terhormat. Betul. Dan manfaatnya banyak gitu. Karena ilmu ini kan terbangun dari iman kan itu kan. Firasatal mu'min. Firasatnya orang yang beriman. Tentu iman ini kan akan menjadi pondasi untuk kebaikan orang lah itu. Kalau kita melihat yang tadi, ada rahasia Allah yang belum terungkap, masih menjadi misteri qadha di Lauhul Mahfud itu. Nah, penduduk bumi yang kepo, penasaran, karena tidak mampu mengambil sendiri, berusaha mencari teman, partner dari kalangan
setan, jin yang jahat untuk mencuri. Tapi dihalang-halangi oleh Allah dengan bintang kan itu. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan bintang-bintang itu aku jadikan sebagai alat untuk merajam, melempar bagi setan-setan dari kalangan jin yang ingin mencari kabar di Lauhul Mahfuz tadi itu. Akhirnya gagal itu. Jadi kalau ada semacam peramal, apakah itu firasat? Sebenarnya itu bukan firasat. Tapi kalau itu ramalan cuaca, dengan ilmu yang memang dipelajari selama ini, mendungnya, ketebalannya, arah anginnya, itu kan bisa menentukan kan? Itu kita hargai sebagai prediksi dan mungkin bisa beririsan dengan yang namanya firasat. Karena firasat ini bukan berdasarkan langsung dari Allah, yang tadi kan laduni tadi kan itu. Maka bisa benar, bisa salah. Maka yang benar ya kita ambil, yang salah ya kita campakkan begitu saja itu. Jangan dijadikan bahan yang membuat kita menjadi tersibukkan dengan tadi itu. Dan sekali lagi, karena firasat ini itu dipuji-puji oleh Al-Quran, disebut langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menyinggung nama orang besar yang namanya Umar itu, logika kita juga mendukung untuk menerima keberadaan firasat ini. Kan gini, kita sebagai manusia ini kan seringkali diistilahkan sebagai masyarakat sosial. Betul. Kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita butuh kehadiran orang lain. Jangankan kita yang ada di dunia seperti ini, yang serba tidak karuan, kondisinya pun serba tidak karuan itu. Maka mau tidak mau, kita butuh kehadiran orang lain. Betul. Sekali lagi, jangankan kita. Nabi Adam alaihissalam, ini kan dulu kan tempat pertamanya kan fil jannah. Betul. Di surga kan itu. Yang semuanya ada. Kita tidak bicara surga yang mana lah itu. Yang jelas fil jannah, di surga itu. Surga kan fasilitas lengkap semua itu. Betul. Kebutuhan ada semua itu. Tapi dia merasakan ada sesuatu yang kurang. Apa kira-kira ini? Tahu Bang Fitra apa nih? Pasangan, Ustaz. Pasangan ya, ternyata dia tahu. Pasangan teman hidup gitu. Betul. Jadi kita ini masyarakat sosial yang butuh kehadiran orang lain. Harus kita berinteraksi. Harus kita berbaur dengan siapapun. Sementara yang namanya manusia ini kan makhluk Allah yang punya kebaikan dan punya keburukan. Betul. Punya dua karakter yang berbeda itu. Dalam istilah Al-Quran kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu diilhami, digiring, dibimbing oleh pembangkangannya, fujurnya dan takwanya itu. Mana yang lebih dominan itu nanti yang menjadi karakter seutuhnya itu. Karena manusia itu tidak jelas, bisa baik bisa buruk. Nah, waktu kita berinteraksi, kita membutuhkan yang namanya firasat. Melihat supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Memilih teman supaya kita tidak salah dalam pergaulan. Artinya apa? Ilmu firasat ini akan memberikan tuntunan kepada kita untuk berinteraksi dan bisa menghasilkan yang baik seperti yang kita harapkan. Maka nanti dalam banyak hal sebenarnya sebagai mukmin kita bisa mengandalkan firasat. Cuma nanti tidak semua firasat itu benar. Maka nanti ada ilmu-ilmu yang mirip dengan firasat, tapi dia itu berbeda. Itu. Baik, ini menarik Ustaz. Berarti itu bisa dipelajari Ustaz ya, masalah firasat itu Ustaz ya? Ya. Ada seorang tokoh Imam Ar-Razi. Dia punya buku yang bicara tentang kurang lebih firasat lah itu. Memang membagi dua itu, ada firasat yang datang begitu saja, laduni itu. Ada permasalahan orang yang mukmin tadi, lalu dia bisa melihat mana hakikat yang sebenarnya itu. Yang ini tidak bisa dipelajari. Itu karunia murni dari Allah itu. Murni. Given gitu ya. Given itu, otomatis itu. Yang kedua, ada firasat yang bisa dipelajari, itu hasil konklusi
kebersihan pikiran kita, hasil konklusi dari keputusan-keputusan dan analisa kita selama ini gitu. Dari situ nanti bisa beririsan dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka seperti kasusnya ini ya, dalam Al-Quran kisah yang paling terkenal kan kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, ini cerita yang paling panjang dalam Al-Quran, yang paling menarik, dan endingnya pun sangat luar biasa itu. Dia dengan ayahnya yang bernama Nabi Yakub, kan akhirnya kan berpisah selama 40 tahun. Cukup lama lah itu. Sebelum 40 tahun berlangsung, ada informasi sampai kepada keluarga Yakub, anak tercintanya yang namanya Yusuf meninggal dunia dimakan serigala. Bukan ditembak polisi ya. Lagi rame masalahnya ini gitu. Dimakan oleh serigala. Informasi sampai kepada Yakub itu. Dia melihat ada kejanggalan. Ada kejanggalan. Sehingga dia tidak menerima itu. Tapi informasi dari luar kan demikian derasnya kan. Dia dimakan oleh serigala itu. Banyak yang memberikan kesaksian itu. Meskipun akhirnya kesaksian palsu. Tapi oleh Yakub, dia konsisten dari berbagai kaos dan tanda-tanda yang lain mencurigakan lah itu. Tapi apa daya, waktu berlangsung 40 tahun. Informasi wafatnya Yusuf dengan dimakan serigala tersebar kemana-mana lah itu. 40 tahun berikutnya, misteri ini terungkap. Ternyata saudara-saudaranya datang ke Mesir, yang di sana Yusuf itu menjadi seorang Al-Aziz itu, pimpinan tertinggi setelah Raja Mesir. Dan terungkaplah rahasia yang terkubur selama ini, yang tertutup selama ini. Ternyata sang pemimpin di Mesir itu adalah Yusuf itu. Yusuf yang dulu katanya dimakan oleh serigala itu. Tapi ternyata ceritanya kan panjang kan, dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur, lalu ke penjara, lalu sampai ke istana lah itu. Sampai akhirnya singkat cerita, Yusuf ini ngobrol dengan saudara-saudaranya, saya saudara kalian, kalian kakak-kakak saya itu. Lalu karena ayah kita sudah sepuh, ini kan pertemuan yang cukup lama dinantilah itu. Dan diinformasikan Yakub ini sudah sepuh, fisiknya sudah mulai melemah, bahkan kedua matanya pun buta itu. Karena kesedihan yang berkepanjangan setelah ditinggal oleh Yusuf tadi itu. Akhirnya Yusuf ini memberikan pesan kepada saudara-saudaranya, kalian silakan pulang kembali ke daerahnya. Daerahnya itu namanya Kan'an. Cukup jauh lah dari Mesir itu. Akhirnya saudara-saudara ini nih disuruh untuk pulang ke Kan'an dengan membawa baju atau kaos kira-kira ini. Bajunya atau jubahnya Yusuf itu. Bawa pulang, lalu baju ini nanti diusapkan di wajahnya ayah. Mudah-mudahan dia bisa kembali melihat lagi itu, matanya sembuh itu. Akhirnya saudaranya pulang. Sebagian ada tinggal tetap di Mesir. Kotanya dulu namanya adalah Tiba di Mesir. Sebagian besar pulang itu. Itu karena yang kisah adiknya ditahan itu ya? Iya. Tapi kali ini adiknya yang namanya Benyamin kan ikut pulang lah. Ikut pulang. Karena nanti disuruh untuk menjemput keluarga yang lain akan ikut datang bersama-sama ke Mesir itu. Yang menarik perhatian kita adalah ketika saudara-saudaranya Yusuf ini bergerak meninggalkan Mesir menuju ke Kan'an, peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat, silakan nanti ada yang melihat di dalam surat Yusuf ayat 94. Allah mengabadikan dengan indah peristiwa ini. Walamma fasolatil iru, ketika saudara-saudara Yusuf ini bergerak meninggalkan kota Mesir, kota Tiba, meninggalkan kota Mesir, masuk ke perbatasan, tapi masih jauh, dari Kanaan masih jauh. Apa yang terjadi? Ada firasat yang unik dari Nabi Yakub. Qala abuhum, ayah mereka yang namanya Yakub yang tinggal di Kanaan, itu berkata kepada anggota keluarganya yang sedang merawat. Kan dia sudah sepuh, sudah tua, matanya buta kan itu. Kadang yang memberikan makan, menenangkan itu. Qala abuhum. Nabi Yakub berkata kepada mereka. Apa kata-katanya? Kata-kata yang oleh nalar biasa tidak bisa, nggak nangkep, nggak bisa menerima itu.
Qala abuhum, inni la ajidu riha Yusuf. Wahai anak-anakku, wahai cucuku, wahai istriku, sebagian masih di jalan kan itu. Inni la ajidu riha Yusuf. Sesungguhnya aku bisa mencium aromanya Yusuf. Ini aroma Yusuf tercium oleh Yakub yang ada di Kan'an. Padahal Yusuf ada di Mesir, jauh. Dan bajunya belum sampai perbatasan. Bajunya masih OTW. Dalam perjalanan itu. Nggak tahu pakai Grab atau pakai apa itu. Masih di perjalanan, masih jauh itu. Tapi dia mengatakan dengan kata-kata yang penuh keyakinan, dan ini terbangun dari firasatnya seorang yang mukmin. Ini la ajidu riha Yusuf. Sesungguhnya aku sungguh bisa mencium aroma Yusuf. Laula antufannidun, kata Nabi Yakub, kalau bukan kalian itu berprasangka kepadaku ada gangguan pikiran, pasti kalian percaya. Tapi kan kalian buru-buru menganggap saya ini orang yang terganggu pikirannya lah gitu. Jadi kenapa Yakub demikian yakin? Ini kan tidak selamanya wahyu dari Allah. Tapi dengan keyakinan yang selama ini dulu dikabarkan dimakan serigala, kaosnya tidak sobek. Katanya diterkam, seharusnya kan tercabik-cabik. Banyak hal-hal yang janggal itu disimpulkan oleh Yakub sampai 40 tahun berikutnya. Banyak orang yang terpengaruh dengan isu tadi, tapi Yakub dengan pendiriannya, Yusuf masih hidup. Jadi bisa dipelajari. Ini menarik Ustaz ya. Satu hal yang mungkin ini di luar batas kemampuan orang umum kan Ustaz ya. Ilmu-ilmu seperti ini. Artinya gini, ini kan berarti bagaimana kemudian kita melatih atau kemudian juga kita ngebaca keadaan gitu Ustaz ya. Namun ada sisi lain yang kemudian membuat orang berpikir gini Ustaz. Kira-kira ini firasat atau ini bisikan setan? Gimana bedakan Ustaz? Iya. Tadi saya sempat menyinggung ilmu firasat itu ada, nyata, punya pengaruh, punya dampak, punya kekuatan lah itu. Ada ilmu yang lain tapi mirip, beririsan itu. Kita mungkin kenal yang namanya ilmu khurafat dan takhayul. Khurafat dan takhayul. Oleh para ulama tauhid, akidah, ini kategorinya masuk ke wilayah kemusyrikan itu. Contohnya seperti ini. Melalui guratan-guratan tangan, ada orang yang mengklaim bisa meramal nasibnya, bisa meramal panjang pendek umurnya. Itu. Sementara itu adalah wilayah-wilayah gaib yang memang dalam wilayah kekuasaan Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Gitu. Bahkan mungkin agak dekat dengan kita itu, ada yang melihat melalui tai lalatnya itu. Ini Bang Fitra tai lalatnya di sebelah mana ini? Jadi dia menentukan dari situ itu. Selama ilmu itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama, dengan keimanan kita, dengan keislaman kita, tahu mana yang baik, mana yang buruk, firasat itu tidak kita terima. Cuman karena kita bukan nabi dan kita pun tidak boleh mengklaim seorang yang soleh mumpuni lalu layak mendapatkan karomah kan itu. Karena tidak ada jaminan, ya kita disuruh untuk tawadhu. Meskipun kadang-kadang kita punya firasat dan faktanya terbukti, kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh mengklaim ini adalah firasat yang mutlak kebenarannya itu. Kecuali kalau firasatnya seorang nabi, firasatnya seorang rasul, ya jelaslah itu. Jadi ilmu khurafat, takhayul yang bertentangan dengan ketauhidan kita itu tidak bisa kita terima itu. Sampai begini, saya pernah sempat mendapatkan, ya cukuplah, kejadian yang pernah saya ingatlah itu. Saya pernah tinggal di Jakarta Utara. Bang Fitra tinggal di mana ini? Jakarta Utara. Utara juga ternyata itu kan. Saya pernah tinggal di Jakarta Utara. Waktu itu jalan raya Pelumpang Semper, dulu kan sering banjir. Ini mohon maaf orang Jakarta Utara, ini fakta itu. Sekarang enggak lagi, karena kan ditinggiin berkali-kali lah itu. Nah waktu meninggikan kan dicor. Ngecornya kan tidak bisa serentak. Separuh dicor, setelah kering baru sebelahnya kan itu. Ketika baru dicor separuh kan ada beda tinggi. Iya, betul. Beda tinggi. Yang Jakarta Utara tahu lah itu. Tingginya setengah meter. Jadi bangunan lama sama yang baru selisihnya setengah meter lah itu. Tapi bisa dilalui lah itu. Saya waktu sore hari
Itu masuk di gang yang menuju, dulu saya punya yayasan yang namanya Yayasan Harum itu. Di jalan apa itu? Iya, iya. Mungkin Walang atau apalah itu. Walang Barat. Walang Barat lah itu. Saya sore hari santai sama anak saya yang masih kecil naik motor itu, santai lah itu. Ke Yayasan Harum, lalu pulang lagi akan melintasi jalan raya Pelumpang Semper tadi itu. Di luar dugaan, waktu saya naik motor pelan tadi itu, tiba-tiba ada anak muda naik motor ngebut dari gang dalam, mau nyerodok saya itu, mau nabrak saya itu. Karena kaget ya, saya akhirnya berhenti mendadak itu. Dan sedikit ya agak menyesalkan dengan sikapnya anak muda tadi lah itu. Setelah saya amati, ternyata dia bertato itu. Naiknya agak sedikit ugal-ugalan bertato. Kalau saya lawan, belum tentu saya menang tuh kan, dia yang menang kali itu. Akhirnya berusaha untuk sabar lah itu. Meskipun kaget, sebel juga. Anak saya yang kecil kaget juga itu. Sempat ketakutan, gitu. Kaget. Harapan saya kan ditegur pelan-pelan tadi, supaya tidak mengulangi lagi. Betul. Tapi justru dia tidak merasa bersalah. Malah ngegas, lalu ngacir keluar jalan raya Pelumpang Semper yang beda ketinggian tadi itu. Ketika kabur itu, dalam hati saya, nah ini yang saya sebutkan mungkin firasat pribadi itu. Saya tidak berani mempublikasikan. Karena kan belum tentu benar lah itu. Waktu itu sambil pulang, sambil keluar ke jalan raya lah itu. Dalam hati kecil, namanya hati kita kecil ya. Dalam batin saya itu, sepertinya dia nanti akan nyungsep di depan itu. Karena jalannya kan beda tinggi setengah meter itu. Coro pula itu. Sebagian masih ada besi-besinya itu. Itu firasat. Terlintas itu. Apakah ini firasat laduni? Saya tidak berani mengatakan begitu. Lalu apakah ini firasat yang bisa dipelajari? Tadi sebelum sampai situ kan saya sempat lewat kan. Jalannya masih dibangun separuh, ada beda tinggi. Kalau nggak hati-hati berbahaya lah itu. Akhirnya dia ngebut, tidak minta maaf, tidak merasa bersalah. Dalam hati saya, kayaknya dia nanti nyungsep di sono itu. Akhirnya jalan pelan sambil menghibur anak yang tadi agak sedikit ketakutan itu kan, jalan itu. Dengan takdir Allah, kan sudah terjadi. Namanya takdir itu. Saya melihat pemuda yang bertato tadi nyungsep beneran. Nabrak pembatas tadi yang setengah meter ketinggiannya tadi itu. Saya mau nolong, sudah banyak yang nolong gitu. Saya bawa anak kecil pula lah itu. Betul. Akhirnya ternyata yang tadi saya lintaskan dalam hati, saya firasatkan terbukti. Dia nyungsep supaya dia tidak sungkan dan merasa tidak enak. Saya berusaha untuk menghindar dari pandangannya lah gitu. Jangan-jangan ya udah parah begitu, entar malah merasa bersalah itu. Akhirnya saya dengan anak, yuk kita cepat pulang lah itu. Nah, firasat seperti ini. Itu firasat apa doain tuh? Saya sih tidak berdoa, akhi. Kalau sudah berdoa kan sudah ada kemauan, ada ambisi kan itu. Mungkin bukan firasat lagi. Saya kaget, sebel, tapi berusaha untuk melapangkan dada lah itu. Cuman ada lintasan yang muncul, kan tidak mungkin ditolak gitu. Kayaknya berdasarkan pengalaman atau udah lewat jalan itu. Sebelum saya masuk ke gang itu sudah melihat, ini kalau tidak hati-hati bisa berbahaya lah itu. Dia ngebut itu. Mungkin ya takut diomelin juga kan, dia ngebut sambil ngegas itu, tak taunya sudah nyungsep di sono lah itu. Gini ngincer itu. Firasat seperti ini kan tidak bisa kita publikasikan kan itu. Hai warga, saksikanlah dia akan nyungsep itu. Kalau tidak terbukti justru reputasi kita yang jatuh kan itu. Tapi untuk konsumsi pribadi terbukti ya mungkin ada hikmahnya. Kalau tidak terbukti, memang kita tidak punya hak untuk mengklaim kebenaran firasat tadi gitu. Baik, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab kalau begitu. Dan pemirsa Cahaya Hidayah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini menarik ya. Dan akan kita bahas lebih dalam lagi nanti. Dan bagi Anda semua yang di rumah yang ingin bertanya, bisa berinteraksi dengan kami, bisa mengirimkan pertanyaan di via channel YouTube kami di kolom komentar. Dan kita akan kembali pembahasan yang menarik ini setelah yang berikut.
Baik pemirsa Cahaya Dahi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan diskusi kita. Ustaz, yang udah kita obrolin tadi, Ustaz. Bagaimana sih secara dalam Islam gitu ya, ilmu-ilmu seperti ini untuk kemudian bisa kita gunakan gitu, Ustaz. Katakanlah untuk kita menemukan mitra usaha, atau mungkin kita ingin melihat seseorang ini layak atau tidak untuk dijadikan mitra dan segala macam. Dikaitkan dengan yang tadi antum sampaikan. Iya. Orang ada yang baik, ada yang buruk karakternya. Kita melihat mana yang baik, mana yang buruk tidak bisa melihat langsung. Dari situ tadi sudah kita sebutkan ilmu firasat itu diperlukan. Karena kita bisa membaca baik dengan informasi yang sudah sampai kepada kita atau mungkin dengan pengamatan-pengamatan itu. Maka di kalangan kita ada yang namanya ilmu psikologi, ilmu nafas. Disitulah kita mulai tahu cara membaca watak orang, kepribadiannya, kemampuannya dan lain-lain. Gitu. Dan kalau kita kaitkan dengan yang tadi sudah kita bahas, siapapun dari kalangan kita yang muslim yang mukmin itu bisa bisa menjadi orang yang dibimbing oleh Allah dengan keimanannya. Bisa dibimbing oleh Allah. Ini ada sebuah hadis. Ini hadisnya agak panjang. Ini ilmunya ada di laptop ini. Siapapun yang beriman dan dia bertakwa itu bisa mendapatkan kelebihan yang bersumber dari Allah. Karena kan tadi sudah kita sebutkan firasat ada dua kan itu. Ada firasat ada dua, ada yang laduni itu memang Allah datang berikan. begitu saja dari Allah dan itu kehendak Allah. Ada yang bisa kita usahakan itu. Dan ini mungkin paling tidak saling beririsan lah itu. Ini ada sebuah riwayat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan rawi sahabatnya adalah sahabat Abu Hurairah. Dan kalau kita cek hadis ini adalah hadis qudsi yang mengatakan Rasulullah di dalamnya Allah yang berfirman gitu. Mungkin dari riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan firasat mana yang baik, mana yang buruk dan kita berhak enggak untuk mendapatkan firasat itu. An Abi Hurairah, keterangan dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qala, berkata. Jadi Abu Hurairah bercerita, Rasulullah bersabda, dalam sabdanya Allah berkata, Allah berfirman, meskipun dalam hadis qudsi ini. Kata Allah, man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Jadi ternyata Allah punya wali. Allah punya orang yang dicintai, Allah punya orang yang dikasihi. Barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang membenci orang yang aku senangi, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Ini kalau bahasanya Bang Fitra, maka aku telah menggelorakan perang dengannya itu. Ini bahasanya Bang Fitra ini ya. Akan aku umumkan peperangan dengan orang itu karena dia telah berani memusuhi orang yang aku cintai, kata Allah. Kemudian ini teknisnya supaya kita mendapatkan dukungan dari Allah tadi yang nanti kita istilahkan sebagai firasat ataupun yang lainnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidak ada satupun seorang hamba yang mendekatkan diriku dengan sesuatu ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaradtu alaihi, dibandingkan amalan yang telah aku wajibkan. Jadi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan cara yang paling dicintai oleh Allah adalah kewajiban-kewajiban Allah yang telah kita lakukan murni karena Allah tadi. Itu satu, kata Allah. Lalu Allah kembali melanjutkan pernyataannya,
Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan selama hambaku itu bertakarub kepadaku, mendekatkan dirinya kepadaku dengan an-nawafil, ini lawan katanya yang fardhu tadi itu. Amalan-amalan yang sifatnya itu sunnah. Hatta uhibbuhu, sehingga orang itu pasti aku cintai, kata Allah. Jadi yang wajib sangat dicintai oleh Allah, yang sunnah-sunnah itu pun mengundang cintanya Allah. Fa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah terlanjur cinta kepada orang itu, walinya Allah, karena yang wajib dijalankan, yang sunnah pun dilaksanakan. Fa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah cinta kepada orang itu, ini yang unik buat kita ini. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya orang itu yang ia gunakan untuk mendengar. Jadi dia punya pendengaran yang apa ini gitu, yang bernuansakan direct langsung ke Allah, ilahi gitu. Karena pendengarannya Allah digunakan oleh orang itu untuk mendengar. Ini kata Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku pun akan menjadi pandangannya orang itu yang ia gunakan untuk memandang. Jadi dia bisa melihat, menembus batas yang mungkin orang lain tidak sanggup menembusnya. Maka kalau sekedar karyawan ini orang baik orang buruk ini, setelah data dirinya, CV-nya lengkap lah itu, kan bisa dibikin apa itu? Mujamalah, apa bahasa Indonesianya itu? Basa basi kan itu, dibikin rekayasa lah itu. Tapi orang yang punya pandangan pemberian Allah bisa melihat gitu. Ini kalau kita kaitkan peristiwa yang baru terkenal itu, ini kasus di Cikampek kilometer 50 ini, pihak mana yang benar kira-kira ini? Ini kalau saya punya basiro yang dari Allah bisa melihat kan. Tapi dari berbagai instrumen yang terungkapkan itu, kesaksiannya, hal-hal yang bisa dilihat, ya orang nanti bisa menyimpulkan lah itu. Dan orang yang diberi kemampuan oleh Allah melihat seperti ini akan punya pandangan yang luar biasa. Lalu Allah melanjutkan ungkapannya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tanganku akan menjadi alat yang digunakan dia untuk memukul. Jadi pendengarannya pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah, tangannya Allah pun digunakan untuk bisa memukul orang tadi itu. Dan kalau pukulannya itu pukulan yang berkekuatan dari Allah, Maha Kuasa, Masya Allah. Jadi ingat kisahnya Nabi Musa kan itu, ketika ada dua pemuda yang bertarung itu kan, satu dari kelompoknya, satu dari kelompok yang lain. Karena dia sebagai manusia biasa kan lebih cenderung untuk memilih yang dari kelompoknya kan itu. Kemudian kan ninjuk sekali, faqadha alai, dia pun langsung KO itu, keok gitu. Lalu warijlahul lati yamshi bihi, dan aku akan menjadi kakinya bagi orang tadi yang dengan kaki itu dia bisa berjalan gitu. Lalu Allah mengatakan, wa in sa'alani, dan kalau hamba yang aku cintai itu minta kepadaku, la'u'tiyannahu, pasti dia akan aku beri apa yang ia minta. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu, dan kalau dia minta bantuan kepadaku, minta pertolongan kepadaku, pasti akan aku bantu, akan aku tolong, akan aku lindungi. Ini janji dari Allah itu dalam hadits qudsi ini. Lalu di ujung riwayat Allah melanjutkan pernyataannya, wa ma taraddadtu an syai'in, dan aku tidak akan ragu terhadap sesuatu, ana fa'iluhu taraddudi, aku akan menjalankan hal yang meragukan tadi, an nafsil mu'min, sebagai wakil dari orang yang mukmin tadi. Jadi kalaupun ada yang ragu, ada yang yakin, Allah dengan yakin akan menjalankan sebagai perwakilan terhadap keinginan orang yang mukmin tadi. Lalu Allah mengatakan, yakrahul mauta, orang yang mukmin tadi, yang dicintai oleh Allah tadi, sebagai manusia biasa itu tidak suka dengan kematian. Namanya musibah yang paling besar kan kematian kan. Banyak orang yang memang tidak siap, akhirnya dia tidak suka itu. Wa ana akrahu masa'atahu, namun aku sangat benci orang-orang yang menyakiti orang yang aku cintai tadi itu.
Jadi beruntunglah orang yang dengan ketakwaannya, dengan keimanannya, dia sebagai orang yang soleh, perintah Allah dijalankan, yang wajib, yang sunnah, larangan Allah ditinggalkan, yang haram, yang makruh, maka Allah akan sangat cinta kepada orang itu, dan orang itu pun akan menjadi wali Allah. Kalau ada yang berani mengganggu, aku akan umumkan perang dengan orang-orang yang menyakiti tadi gitu. Subhanallah. Inilah riwayat yang mendorong kita untuk ternyata firasat itu terpuji dalam Islam, karena firasat ini muncul dari keimanan dan ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, pemirsa di rumah, ini sungguh sebuah ilmu yang sangat menarik, Ustaz ya. Dan ternyata sepertinya waktu juga, Ustaz, yang membatasi kita. Dan sekali lagi saya ucapkan jazakallah atas waktu yang telah antum sampaikan. Dan untuk menutup perbicaraan kita ini, silakan, Ustaz, apa yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat, Ustaz? Iya. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, firasat itu adalah karunia. Selama firasat itu dibangun atas dasar keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, itu sebuah karunia. Allah menyebutkannya dalam Al-Quran, Rasul menyebutkannya dalam sunnah-sunnahnya, dan logika kita pun mendukung untuk itu semuanya. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita salah paham. Ada bisikan, kita menganggap itu firasat yang benar, tapi ternyata bisikan dari syaitan. Maka firasatnya orang yang tidak beriman tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Firasatnya orang yang beriman tidak boleh dipublikasikan, apalagi dikomersilkan. Itu untuk dirinya. Kalau memang terjadi, itulah barangkali cahaya dari Allah. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati, waspada terhadap firasatnya orang yang beriman. Fa innahu yanduru binurillah. Karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah itu. Yang benar itu datang dari Allah, cahaya Allah. Yang salah, kalau kita publikasikan, kita akan kerepotan untuk meluruskannya. Karena kita tidak mempublikasikan dan tidak terbukti, kita tidak ada beban. Karena memang kita tidak punya hak dan kewenangan dalam masalah ini. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat mana yang baik itu baik, dan yang batil adalah batil, sehingga kita tidak salah dalam memutuskan sesuatu, dan kita pun tidak salah langkah dalam menjalankan sesuatu. Sekarang kita ada pada zaman yang penuh fitnah. Betul. Yang baik kadang-kadang tidak kelihatan baik, yang buruk kadang-kadang dimanipulasi menjadi baik gitu. Maka firasat menjadi kebutuhan seorang mukmin dengan iman kita dan dengan ketakwaan kita kepada Allah itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, pemirsa di Cahaya Hidayah Channel yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang disampaikan Ustaz Haryanto LC tadi. Betapa dalam kondisi hari ini, khususnya di negeri kita yang penuh dengan fitnah ini, semoga Allah selalu memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya. Dan seperti yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa semua itu bisa kita dapatkan dengan cara kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala kewajibannya, dan ditambah dengan hal yang nawafil. Insyaallah Allah akan menjadikan kita sebagai wali-walinya di muka bumi, insyaallah. Baik, demikian barangkali pertemuan kita untuk hari ini bersama Cahaya Hidayah Channel, sebuah program dari kami yang bergerak di bidang dakwah dan sosial, juga pendidikan. Dan bagi Anda semua yang ingin berpartisipasi dengan kami, mendukung segala program-program kami dari Mahkota Hidayah Channel, bisa memberikan donasinya sebagaimana yang kami sampaikan di link channel kami. Dan dari saya sekali lagi terima kasih pada Ustadz atas waktu yang diberikan. Dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jaga jaraknya. Jaga jarak.